tapi kenapa kok tidak ada iklan membaca, yang sebenarnya itu sangat penting untuk membangun kesadaran masyarakat terhadap membaca, menulis, dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebenarnya kali ini saya ngantuk sekali dan ingin tidur. Tapi saya kok teringat ke buku ini buku catatan kecil tentang literasi. Dan kemarin saya sudah bilang bahwa akan membahas berbagi proses kreatif bagaimana buku ini jadi. Baik, saya ingin mengulas sedikit tentang ini. Ini bukan bedah buku ya, hanya proses kreatif. Buku ini ditulis oleh dua orang, saya dan Mas Eko Prasetyo. Mas Eko Prasetyo itu adalah mantan editor Jawa Pos. Beliau berkarir di Jawa Pos cukup lama, sekitar berapa tahun ya? Mungkin 8 tahunan gitu ya. Kemudian setelah itu dia berhenti dan sekarang jadi pemimpin redaksi di Media Guru Indonesia. Selain di Media Guru Indonesia, sebenarnya beliau juga aktif di berbagai media, misalnya di Nurul Falah Surabaya. Nurul Falah itu adalah lembaga Al-Quran yang punya majalah dan pengelolaannya adalah Mas Eko Prasetyo. Kemudian beliau juga sangat produktif dalam menulis. Sebenarnya umur beliau masih sangat muda ya. Beliau lahir tahun 1981, berarti tahun 2020 ini beliau baru berusia berapa? 39 ya? Ya, 39. Ya, 39. Tapi sudah menulis sekitar 74 buku. Semoga saya tidak salah ya. Dan aktif juga menulis di media massa. Ini adalah buku duet saya dengan Mas Eko Prasetyo. Waktu itu tahun 2000, saya kenalnya 2014. Kemudian 2015 beliau bilang bahwa saya harus menerbitkan buku sendiri. Sebenarnya kemarin saya sudah menerbitkan ya tahun 2013 gitu ya, novel. Cuma saya itu nggak pede untuk bilang ke beliau bahwa saya sudah pernah menerbitkan buku. Kemudian beliau bilang ke saya, kamu harus menerbitkan lagi gitu ya. Akhirnya gimana caranya? Gini, kalau kamu tidak bisa, belum berani menulis sendiri dan belum punya uang juga ya, maklumlah waktu itu kan masih mahasiswa baru dan saya belum bekerja, pekerjaan saya juga masih ya, sebenarnya sampai sekarang sih masih gonjang-ganjing ya. Tapi waktu itu memang masa-masa pahit lah, bukan pahit sih sebenarnya, menantang bagi saya. Sehingga beliau bilang ke saya, gimana kalau misalnya kamu nulis dengan aku, kemudian tulisan itu kita terbitkan, jadi kita nulis berdua, semua pembiayaan aku yang nanggung. Kemudian juga beliau bilang menulis berdua itu berarti sama dengan nulis satu buku gitu. Oke, saya sepakat aja gitu ya. Cuma ngasih tulisan ya, pembiayaan semuanya beliau yang ngurus, jadi ya saya sepakat aja. Oke gitu ya. Oke, akhirnya semua tulisan itu berbicara tentang literasi ya, khususnya baca dan tulis dan sebagainya. Itu saya di sini sharing tentang di sini ada 20 tulisan, Mas Eko juga 10 tulisan dan saya 10 tulisan. Saya sharing bagaimana pengalaman saya saat belajar menulis, kemudian dan sebagainya, sampai ada 10 tulisan. Kemudian yang Mas Eko juga dia berbicara tentang bagaimana gerakan-gerakan literasi seperti TBM di Malaysia, kemudian bermodal puluhan buku, membaca finishing lesson dan sebagainya. Akhirnya pada tahun 2015 ini diterbitkan oleh catatan kecil tentang literasi. Penerbitnya adalah Sarbi Kita, bekerja sama dengan Gria Literasi. Gria Literasi ini adalah
penerbitnya Mas Eko Prasetyo ya. Jadi beliau dulu itu punya penerbitan namanya Gria Literasi. Cuma sayangnya Gria Literasi itu di bidang penerbitannya nggak optimal karena ada beberapa kendala. Kemudian Sarbi kita itu sekarang sudah, ya kemarin sudah mulai bangun tidur juga, dan sekarang malah pemilik Sarbi kitanya itu menjadi tenaga ahli DPR, apa DPRD apa DPR RI ya saya lupa, namanya Mas Arfan Fatoni. Nah, terkait catatan tentang literasi ini, sebenarnya buku yang cukup berkesan bagi saya, karena ini menjadi penanda pertemanan akrab saya dengan Mas Eko waktu itu ya. Meskipun sebenarnya antara tulisan saya dengan tulisan Mas Eko itu cukup timpang, artinya tulisan Mas Eko yang sudah mantan editor Jawa Pos itu sangat bagus, sementara tulisan saya ya baru belajar, masih terpontal-pontal gitu. Tapi ya saya cukup bangga karena pernah satu buku gitu. Kemudian apalagi ya yang ingin dibahas, nah salah satu tulisan Mas Eko yang cukup menggelitik itu adalah waktu itu tahun 2015, gerakan literasi belum sepesat sekarang. Mas Eko itu nulis, mengapa tidak ada iklan membaca? Padahal kan kita tahu, kita selalu menemukan iklan rokok, iklan apapun, ya bahkan untuk kemajuan negara ini diberi iklan bermacam-macam, jagalah lingkungan dan sebagainya. Tapi kenapa kita tidak ada iklan membaca? Padahal kita tahu bahwa membaca dan menulis itu adalah salah satu kunci utama kemajuan sebuah negara. Kalau kita mengaca ke kemajuan berbagai negara, itu hampir tidak ada negara yang maju tanpa didukung oleh kemajuan literasinya. Abad pertengahan dan sebagainya. Barat pun maju karena apa? Ya literasinya. Ke Jepang demikian juga gitu kan. Tapi kenapa kok tidak ada iklan membaca, yang sebenarnya itu sangat penting untuk membangun kesadaran masyarakat terhadap membaca, menulis, dan sebagainya. Kemudian Mas Eko juga bercerita tentang bangsa Tiongkok besar karena budaya literasi. Kita tahu sekarang Tiongkok adalah menjadi salah satu negara yang sangat tangguh ya. Tapi kita ketahui bahwa tidak ada kemajuannya itu tanpa didukung oleh gerakan literasinya. Kemudian Mas Eko berbagi tips, yaitu membaca finish lessons. Juga bermodal bulan buku English Corner di Janji Normal University, TBM di Malaysia, Wong Kang nulis kumpulana. Nah, ada kan Wong Kang Soleh kumpulana, ini Wong Kang nulis. Kemudian Mas Eko juga bercerita tentang kelas literasi di PPG UNESA. Jadi dulu PPG UNESA itu ada orang-orang guru-guru yang melakukan PPG di UNESA itu ada satu sesi atau berapa ya, sekitar 2 jam ya, intinya sekitar 1 SKS itu khusus membahas tentang literasi. Kemudian outputnya adalah membuat buku antologi gitu. Dulu kan PPG-nya itu adalah alumni SM3T gitu. Waktu itu UNESA masih, PPG UNESA itu masih dipegang oleh Profesor Lutfian Nurlaila MPT. Kemudian Mas Eko juga di PPG UNESA itu 2 hal ya. Dia nulis dua tulisan, duduk bersama kaum literat dan juga teman tapi membaca. Sementara saya yang 10 itu, saya berbagi tips bagaimana belajar menulis dari pesantren Gulu-Gulu. Jadi di Madura itu, memang Madura itu kan terkenal dengan, ya cukup terkenal lah di bidang dunia kepenulisannya. Bahkan penyair-penyair banyak dari Madura, dari Tamanah Madura. Dan kalau kita itu belajar dari Gulu-Gulu, Gulu-Gulu itu adalah, ya bisa dikatakan sarang penyair juga kan, sarang penulis gitu kan. Kemudian menulis itu cantik.
menulis itu belajar cantik. Ada yang mengatakan bahwa dengan menulis maka seseorang itu bisa menjadi lebih cantik. Kenapa? Karena dengan menulis seseorang itu bisa mengurangi stres. Dan ketika stresnya berkurang maka kerut-kerut di wajahnya itu konon akan menghilang. Tapi saya mengatakan menulis itu belajar cantik. Di sini saya juga menyinggung bagaimana Enid Blyton. Tahu Enid Blyton? Enid Blyton itu adalah seorang penulis cerita anak. Kalau teman-teman tahu, dulu ada buku namanya 5 Sekawan, itu adalah penulisnya Enid Blyton. Nah, Enid Blyton itu memang bagus ketika menulis tentang cerita anak, tapi setelah saya baca bagaimana biografi perjalanan hidup beliau, justru ternyata beliau itu sangat ke anaknya sendiri tidak welcome, tidak friendly, artinya kurang baik lah. Nah, ini kan seolah-olah bertentangan, padahal di satu sisi dengan menulis kita bisa belajar bagaimana kita mengetahui kekurangan dan kelebihan kita. Tapi kenapa Enid Blyton kok justru begitu? Di tulisannya bagus, tapi ketika praktiknya dalam kehidupan sehari-harinya kok kurang bagus. Nah, makanya saya tulis di sini menulis itu belajar cantik. Gitu ya. Kemudian dari secangkir kopi susu ini sharing perjalanan seperti apa ya. Ya diskusi saja. Kemudian mestinya saya yang duduk di sana, waktu itu saya terinspirasi mengantarkan seorang penulis menjadi pembicara. Nah, waktu itu saya kan masih baru semester berapa, maka saya waktu itu berpikir harusnya bukan Bapak itu yang duduk di sana, harusnya saya duduk di sana, atau paling tidak bersama saya duduk di sana, sama-sama menjadi pembicara waktu itu ya. Sehingga saya sejak itu saya semakin semangat untuk belajar, terus belajar, dan entah ya mungkin sudah jalannya beberapa kali sempat duduk di depan halayak gitu ya, menjadi pembicara gitu, ngecepres di depan banyak orang gitu ya. Kemudian selanjutnya itu menurut saya adalah bagian dari bagaimana kita punya impian, kemudian impian itu berusaha dengan sungguh-sungguh diwujudkan. Kemudian nikmatnya menulis profil, ini saya bercerita bagaimana saya sempat dengan Mas Eko waktu itu menangani proyek UNESA dalam rangka Desnatalis ke-50. Desnatalis ke-50 UNESA. Waktu itu UNESA punya program yaitu mencari 50 alumni UNESA yang inspiratif atau dalam tanda kutip dianggap sukses. Saya masuk ke timnya Mas Eko waktu itu 4 orang. Saya, Mas Eko, Rudi Umar Susanto sekarang jadi dosen di Universitas NU Surabaya. Kemudian ada Lina Roshida, orang Mojokerto, sekarang kerja di mana ya? Mungkin jadi guru, saya juga kurang paham gitu ya. Kemudian saya ya. Selanjutnya adalah Tuhan sudah memilihkan untuk saya bercerita juga mengenai perjalanan hidup, cerita singkat saja gitu. Jadi sebenarnya waktu itu saya iseng-iseng saja gitu. Saya dulu ya lata, ada orang pintar nulis dan sukses di karir dunia kepenulisan, saya bilang, saya mau jadi penulis ya. Di Madura itu yang paling terkenal kan ada Deza Wawi Imron. Kebetulan Deza Wawi Imron itu masih satu desa dengan saya. Maka saya bilang, pengen jadi penulis gitu. Kemudian ada juga yang ahli bisa jadi DPR RI, maka saya pengen jadi DPR gitu. Cuma pada akhirnya saya ternyata justru tertarik di dunia kepenulisan, maka sempat belajar nulis. Kemudian almarhum bapak saya waktu masih hidup itu bilang, kamu lanjutkan saja nulis itu, lanjutkan. Siapa tahu itu bisa menjadi jalan hidupmu. Ternyata ya juga jadi jalan hidup sih. Alhamdulillah gitu. Dari menulis itu saya bisa kuliah. Bahkan S1 saya dapat beasiswa kan, bidik misi saya dapat bidik misi. Kemudian setelah selesai bidik misi saya bisa sambil kerja, kuliah sambil kerja waktu itu dia di bidang kepenulisan. Kemudian sekarang S2 juga biayanya ya dari menulis itu ya. Dari skill menulis yang bayari saya S2, tidak beasiswa lagi. Nanti kapan-kapan saya itu pengen sharing kenapa saya tidak ambil beasiswa ya. Siapa tahu bisa
menginspirasi gitu ya. Oke. Selanjutnya saya juga menulis galau dengan bahasa asing. Jadi waktu itu saya mendapatkan tugas dari Humas UNESA. Tugasnya adalah menjadi meliput acara pertemuan UNESA dengan tamu dari Jepang kalau tidak keliru. Waktu itu rektornya masih Profesor Dr. Muklas Samani. Sekarang jadi ada di yayasan Yarsis ya, ada di Yarsis gitu, Surabaya. Dulu beliau itu kalau tidak salah termasuk dirjen. Oke, selanjutnya adalah gagal membuat lead. Saya juga bercerita bagaimana membuat lead, karena tulisan itu sebenarnya seseorang tertarik itu kita selalu mengenal istilah gini, pada pandangan pertama, pesona pada pandangan pertama. Jadi pandangan pertama itu sebenarnya lead kalau dalam tulisannya. Jadi kalau pada paragraf awal itu sudah tidak menarik, maka jangan harap pembaca itu akan membaca sampai selesai. Bisa jadi ya sudah ditinggalkan gitu ya. Karena itu kita perlu belajar membuat lead yang bagus. Bahkan kalau kita ngirim ke sebuah media, maka biasanya redaktur itu ya cukup melihat judulnya dan juga paragraf pertama. Kalau judulnya sudah tidak menarik, ya dibuang. Kalau judulnya menarik, dibaca paragraf pertama itu tidak menarik, ya dibuang gitu. Kalau sudah judulnya menarik, paragraf pertama menarik, maka dia akan membaca sampai selesai gitu. Tapi kalau sudah tidak menarik pada paragraf pertama, ya sudah dibuang gitu. Jadi tanpa berpikir panjang biasanya seorang redaktur itu. Kemudian 20 menit 20 artikel. Ini sebenarnya bercerita tentang bagaimana buku ini tercipta. Mas Eko waktu itu saya bilang di WA, waktu itu masih WA-an, Mas Eko bilang, ayo kamu bikin buku, aku tunggu 20 menit gitu. Pokoknya harus kirim gitu. Nah, akhirnya ya gimana caranya? 20 menit harus kumpulkan 20 artikel, tapi yang dipilih 10 artikel saja waktu itu. Akhirnya saya berpikir keras itu. Akhirnya jadilah buku ini. Nah, kalau saya tidak mencetak lagi buku ini, jadi yang mencetak lagi kalau tidak salah Mas Eko. Jadi Mas Eko masih menjual buku ini. Saya nggak tahu ya harganya, cuma saya sempat ikut pelatihan waktu itu ada buku ini, Mas Eko ternyata yang menitipkan gitu ya. Jadi ya kalau Anda tertarik ingin membeli ya silahkan belinya ke Mas Eko ya, jangan beli ke saya ya. Siapa tahu masih berguna, bisa memberikan inspirasi. Oke? Sampai ketemu lagi, sampai jumpa, semoga bermanfaat. Kapan-kapan kita diskusi tentang bagaimana S2 tanpa beasiswa gitu ya. Siapa tahu bermanfaat. Sering-sering. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.